Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semestan, kembali lagi di channel YouTube Semesta by Media Pelajar NU Sukmajaya. Gak pernah gak makan 2 hari, anak ibu gak pernah makan 2 hari, ngalamin. Terus nasi kering, aku buat nasi, aku rendam, aku kukus lagi, ngalamin. Udah berapa banyak warga lain yang tahu kondisi keluarga ibu seperti Iya, ini? tapi cuma begitu. Ya, makasih. Ya, ini ada beberapa, nanti dikasih ya kakak-kakaknya, adik-adiknya. Berasnya untuk bisa dimakan ya ibu bersama keluarga. Ya Allah, adil. Makasih ya kamu ya. Kamu juga biar sukses. Amin ya Allah. Menolong orang tidak mampu. Sukses, didoain biar sehat, terjaga umur dan rezekinya. Biar sukses semuanya. Ya, di sini kita akan melanjutkan perjalanan Semesta untuk menghampiri warga atau masyarakat sekitar yang membutuhkan. Yes, benar banget. Jadi kali ini perjalanan kita akan menemui seseorang anak yang mungkin masih terbilang sangat kecil, namun dia sudah berusaha untuk membantu kehidupan keluarganya. Betul. Dan di sini harapannya dari cerita yang akan kita kunjungi ini dapat menjadi inspirasi teman-teman semua yang nonton dan menjadikan motivasi bahwa banyak ada di sekitar kita, bahwa mereka tuh masih membutuhkan, dan itulah jadi motivasi. Betul. Di saat kita mungkin masih berkecukupan, itu harus dimanfaatkan gitu ya, untuk sebagai rasa syukur. Oke, Betul mungkin sebelum itu kita akan perkenalkan diri dulu. Saya Rananda sebagai Semestanita. dan saya Habil sebagai Semastawan. Mari ikuti perjalanan kita pada episode kali ini. Yuk. Semestanita. Jadi target penerima dari bantuan kita kali ini itu cukup mengharukan, bahwa ini adalah keluarga yang terdiri dari 7 anak yang masih kecil-kecil. Jadi 7 anak ini tuh anak pertamanya bahkan masih SMA. Kemudian dia punya adik-adik yang masih kecil, terus tinggal bersama kakek sama neneknya yang sumber penghasilan itu hanya dari kakeknya saja yang kerja serabutan. Kayak penasaran gak sih apa yang mereka laluin dan bagaimana mereka menghadapinya? Bahkan dengar-dengar juga mereka ini ada yang tidak sekolah. Nah, itu makanya kita sebagai pelajar cukup iba terhadap kejadian itu ya. Assalamualaikum Ibu. Halo. Ya, Ibu, ya. Kita dari pelajar NU Sukmajaya. Mungkin di sini kita mau silaturahmi aja untuk pada Ibu dan sekeluarga. Oh iya. Silakan masuk. Iya Ibu. Maklum ya tempatnya begini. Iya. Iya Ibu. Halo Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, aku izin taruh mic ya, Bos. Iya. Boleh. Baik, Ibu gimana keadaan Ibu sama beserta keluarga saat ini? Saat ini dibilangnya ya keadaannya yang sangat memprihatinkan menurut ya. Mungkin Bu, sebelumnya bisa diceritain dulu Bu, untuk Ibu di sini di rumah ini tinggal sama siapa aja? Saya tinggal sama ngurusin cucu. Saya 13 orang di sini. Oh, ber-13 di sini. Iya. Kalau itu 13 orang itu ada siapa aja, Ibu? Ada keluarganya dari Rafael, dari ada satu lagi keluarga, jadi 3 kakak di sini. Oh, 3 kartu keluarga satu rumah. Iya. Itu semua Ibu yang ngurus. Karena nggak ada yang kerja. Cuma kakek baru ini kerja baru 2 minggu, 8 bulan nggak pernah kerja. Pernah ngalamin makan seadanya. Waktu bulan puasa juga makan nasi sama taksi, tanya aja Rafael. Kedua nggak pernah. Alhamdulillah dari rezeki, barusan juga dari tetangga ngasih lauk. Gak pernah gak makan 2 hari, anak ibu gak pernah makan 2 hari, ngalamin. Terus nasi kering, aku buat nasi, aku rendam, aku kukus lagi, ngalamin. Sekarang apalagi Rafael ini gak sekolah sama kakaknya. Di sini tuh 7 orang yang kecil-kecil. Jadi Rafael sama kakaknya gak sekolah, putus karena keadaan gitu.
Kalau ingat nggak kuat sebenarnya. Berarti untuk selama ini ibu sumber penghasilannya dari mana aja ibu? Dari rezeki dari mana ada yang ngasih. Itu barusan nggak ngasih lauk itu ada. Dari mana aja rezeki. Kalau nggak ada ya kita gimana? Sering makan pakai terasi, tanya aja anaknya. Anak-anaknya tanya, ngalamin. Yang penting ada nasi. Tapi di sini ada yang kerja selain Pak Sos? Nggak ada, belum ada. Berarti sumber penghasilan benar-benar hanya dari bapak. Dari kakek doang. Dan kalau boleh tahu untuk kakek kerjanya apa ibu? Bangunan ini baru 2 minggu kerja, di 8 bulan baru 2 minggu kerja. Kakek tahu habis kerja dia nyuci dan cucunya. Kalau ibu kan sakit gula, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang ngerjain pekerjaan rumah kakek. Kakek, kasihan kakek. Tapi sebelumnya pernah warga ada yang kasih bantuan seperti ini juga atau gimana Bu? Kadang-kadang warga ada yang ngasih uang 50.000, 30.000. Nah, ada juga kadang-kadang dari mana aja, ada yang ini, ada yang peduli, Ya, ada. alhamdulillah, tapi ya Bu masih Alhamdulillah, ada yang masih ada. Walaupun misalnya ada yang beliin suka telur, gitu, ada yang kadang-kadang gitu pun juga. Ada yang ngasih tempe aja, gitu. Yang penting makan. Ibu gitu. Kadang-kadang ada yang ngasih beras. Ya selama 8 bulan ini begini. Berarti bisa dibilang banyak warga yang lain yang tahu kondisi keluarga ibu. Iya. Tapi cuma begitu. Oh, berarti kegiatan sehari-hari dari yang tinggal di sini cuma di rumah aja gitu? Iya. Soal nganggur. Pada nganggur tuh. Pada nggak kerja, nggak ada. Gimana caranya untuk bekerja gitu kan, sedangkan apa ijazahnya kan nggak punya. Oh, jadi kan dulu nggak punya ijazah. Iya. Tapi untuk anak-anak, adik-adik yang tinggal di rumah ini gimana Bu terkait sekolahnya? Ini ada 2 orang nggak sekolah. 2 orang sekolah. Berarti sisanya masih sekolah. masih sekolah. Ini 2 orang nggak sekolah karena apa? Keadaannya kan untuk beli baju seragam harus beli pakai duit. Bayar-bayaran juga ada yang nunggak. Omnya dia kan masih sekolah di Ganesa, tapi nggak belum bayar ulang apa namanya Iya. SMA naik kelas 3 dia belum pernah ada. Kasihan kalau ngeliat dia pengen aku benci aja ya, jangan biarin aja nanti mama yang niinnya. Belum ulang katanya apa tuh itu, belum PKL 600. Wah, banyak bayaran, malam 9 bulan belum bayaran. Anak ibu yang bontot. Tapi itu masih ditoleransi Masih sekolah, walaupun sekolah ngomong TU-nya ngomong kasar juga, dia tetap sekolah. Itu mau apa ulang katanya. Belum daftar ulang mah sekian, dan bayaran sekian. Aku bener kayak jangan berhenti, biar mama nanti nyari duit, insya Allah. Udah kelas 3 sekarang. Oh, berarti untuk sebelumnya itu belum pernah ada yang nawarin beasiswa Belum. untuk pendidikan? Belum. Ibu udah nawarin DTKS di sekolahan, tapi belum ada pemberitahuan gimana kayak gitu ya. Ibu anaknya gini, buat ini nggak KIP kan? Anak ibu belum dapat dari kelas 1 sampai saat ini nggak pernah dapat dia. Tapi sebelumnya udah sempat coba gitu Bu untuk KTP. Aku udah kasih ke sekolahan DTKS-nya, tapi dia nggak. Berarti respon dari sekolahnya? Iya, nggak ada respon. Di SMP Ganesa, SMA Ganesa. Udah bingung. Jadi juga, mama belum itu daftar ulang mah, belum punya duit deh, mama gimana? Gitu. Berarti cucu-cucu ibu manggil ibu mama? Nenek. Oh nenek. Kalau ini ada juga masih ada ibu yang masih sekolah. Oh gitu. Anak ibu masih sekolah SMK. Yang bontot berarti. Bontot. Jadi ibu ngurus anak juga, ngurus cucu juga. Insya Allah.
Ibu maaf sebelumnya kalau boleh tahu mungkin orang tua dari cucu-cucunya ini kemana? Itu nah mamanya aja kita nggak tahu kemana, sedangkan bapaknya baru pulang kena musibah Kak. Baru pulang itu ada anak yang 3 tahun 6 bulan, Masih yang paling kecil 3 tahun. Iya. Bapak dari ini adiknya dia ya. Itu ibu mikir terus besok gimana kalau makan. Sekarang aja juga bingung. Nah ada nasi dikit, ntar ya ditandingin, dikasih dikit-dikit piring, yang penting ganjel perut ada. Itu ada nasi dikit, dikasih lauk itu tadi sama tetangga. Ini kok buat suara gitu aja, ada apa aja diterima. Kadang-kadang nenek-nenek begini suruh coba nih bantuin ini ya Pak, musrik kamar mandi mau nggak buat, nggak dapet pulang dapet. Itu ibu yang ngerjain. Jajan aja jarang. Kalau boleh tahu Bu, dari ya mungkin kondisi Ibu saat ini yang emang ya, sempat menyedihkan ya Ibu. Tapi kondisi ada di mana kayak Ibu merasa itu paling terpuruk tuh. Dan itu biasanya apa? Paling terburuk ibu, Terpuruk ya. terburuk banget ya, jarang makan. Oh, itu cukup sering. Sering Biasanya paling 2 hari lama tuh. 2 hari pernah dia sampai ngurus di kakaknya yang nomor 1, kakaknya dia nih perut kasih dia di magic care, terus di bubur banyak, bagi adanya nyari dikit ngalamin. Nasi kering dari orang dapat nasi kering, ini rendam, ini kukus lagi, makan tuh pakai garam, ngalamin. Ya, berarti untuk kebutuhan pokok aja makan udah termasuk Iya. ya, Ya jajan, darah jajannya, jajan darah. Pokoknya jangan nggak usah jajan, yang penting makan nenek. Iya, asal makan bagi, kadang-kadang orang dibagi sayap itu ceker ayam di bawah ada kan, bilang banget katanya makan apa, makan orang kaya, kita orang kaya ya Nek. Iya, di hati itu menjerit padahal sakit banget. itu juga sebagai ucapan rasa syukur mereka ya, bisa merasakan makanan mungkin Ya enak katanya, beda. itu makan enak katanya Dut. Ya. Dapat itu makan enak. Ya, mungkin seharusnya itu jadi tanggung jawab orang tuanya. Iya. Tapi dilimpahin semua. Iya, begitu. Kuat-kuat ya nenek hebat bisa hidup ya. Tetangga-tetangga bilang juga, ih hebat, saya mah gak kuat. Kata tetangga-tetangga bilang, Simpo mah hebat, kuat banget, masya Allah. Kemana begini? Karena kalau ada orang RT 4, mantan RT, bawa ke sini, ngapain? Kulkas nih, ada tempe, ada tahu. Lari buru-buru tuh, walaupun udah kaki sakit, yang penting ada lauknya. Itu makan. Orang-orang mungkin belum ngalamin nasi rendam dikukus lagi, belum ngalamin, tapi kalau ini ngalamin makan nasi aduk-aduk garam, ngalamin. Tanya aja anaknya tuh, para makan nasi sama terasi sering ya, tanyain. Ini dong, aku mau Coba nanti ngobrol, yuk Rafael. Boleh HP-nya ditaruh dulu Iya, ya. Boleh sini adek. sini. Ya Bu. Taruh Kenalin, aja. halo. Halo, Siapa, kamu Rafael? namanya siapa? Rafael. Rafael. Ya. Rafael atau Farel? Boleh Rafael. duduk rapatan sini Rafael. Sini. Tanya, Ya, ditanya. duduk sini. Sini udah ke Depan- nenek. Depan Dekat nenek nggak nenek. apa-apa. Ada lagi mau berapa orang gue di Sini sini. nenek. Nggak apa-apa. Gimana? Rafael sekarang umur berapa? 11. Udah 11 tahun. Berarti terakhir sekolah Kelas 3 kelas 3 SD. Terus berhenti. berhenti, nggak bayaran. Oh, SD terakhirnya di mana? Ganesa. Oh, di Ganesha situ. Wah, Tapi gimana Rafael biasanya kalau misalnya tadi makan, kata nenek makan nasi pakai garam, kayak gitu. Tapi Rafael bisa makannya enak, suka. Hari ini udah jajan kamu? jajan tadi bagi katanya tiap 2.000. Oh iya, kita di sini bawa jajanan ya. Mungkin boleh tim untuk jajanan. Kita ada snack nih buat Rafael sama saudara. Boleh untuk tim semesta.
Iya, makasih. Ya, ini ada beberapa, nanti dikasih ya kakak-kakaknya, adik-adiknya. bagi Pegang ntar aja. bagi dedek ntar ya. Ntar bagi ya. Iya. Udah, nggak apa-apa, disimpan dulu. Simpan dulu aja. Rafael lanjut ngobrol-ngobrol dulu sama kita. Apa yang ngomong dulu? Ya. Gitu. Rafael putus sekolah, tapi masih mau sekolah lagi nggak? Mau. Tapi kalau di rumah suka belajar-belajar gitu. Apa biasanya belajar apa? Dia mah itu tambah-tambahan tuh mah tuh mbak ditulis tuh ini belajar ini boleh kelas 1 dia. Oh, Kan dia anunya di Ganesha, iya jadi tulis di tembok gitu. Allah pengen sekolah nek, ntar ya sabar ya sekolah ntar. Mana aku jadi mau sekolah juga nek, iya ntar ya. Nenek mikirin yang ini dulu yang masuk sekolah nih, masuk sekolah 2 orang SMP sama SMA sama abangnya mamangnya tuh yang Ganesha nih belum daftar ulang belum apa gitu. Jadi ini dulu kata saya gitu. Dia pengen masuk, iya nek aku sekolah iya. Rafael nyadar gak neneknya hebat banget ya? Sayang gak sama nenek? Sayang. Boleh peluk neneknya kalau sayang, peluk nenek. Ya, Makasih nenek. Siang. Ya, jadi kasih. Oke, mungkin kalau untuk terkait pendidikan yang tadi nenek bilang ya, beasiswa KIP itu kan memang ada dari pemerintah gitu, Nenek. Dan seharusnya pemerintah juga melek akan hal ini. Iya. Semisal dari pihak sekolah belum ada respon Belum apa-apa. udah daftar, udah dikasihin lengkap, tapi tinggal di sampai saat ini nggak ada kata kabar gimana nya. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu, Nek, untuk pemberkasan keluarga kayak kartu keluarga, terus tiap anak akte kelahiran, akte kelahiran punya. Ada semua PDTKS, akte punya Oh, semua. semua. Tapi gimana? Kayak terhambat gitu prosesnya. Ya. Maksudnya kan gini, pihak sekolah, oh iya bisa nggak bisanya kan harus bicara. Ini bisa pihak sekolah nggak ngomong apa-apa. Jadi saya tanya, ya belum Bu, kok belum, orang-orang udah kok kita belum, karena kan lihat keadaan saya. Oh iya Bu, belum, kayaknya nggak direspon gitu. Apakah bagaimana caranya gitu kan? Kayaknya direspon gitu. Mungkin setelah ini dari silaturahmi kita ke sini, Amin, ya insya Allah Allah. bakal membuka jalan ke depannya Amin. juga, baik untuk peningkatan ekonomi ibu Iya, maupun mungkin amin, ya Allah. pendidikan dari cucu-cucu Anak-anak, ibu. Biar pada sekolah saya Iya. mohon. Dan semoga pemerintah bisa merespon. Bisa, makanya itu Dan biar semoga dengan respon. tayangnya video ini semakin banyak yang melihat dan Iya. barangkali nantinya ada yang peduli ibu dan bisa membantu dan membuka jalan. Amin, amin ya Allah. Amin, ya Kasih Masya Allah. Di sini kita Ada bantuan. ada bantuan yang Iya. mungkin sedikit bisa kita Iya. kasih. Amin, ke ibu dan alhamdulillahirabbil sekeluarga. alamin ya. Paling tidak bisa meringankan beban ini, Iya. beban Rafael dan terus keluarga. Semoga bermanfaat ya Bu. Ibu nggak bisa balas apa-apa, hanya Allah yang balas Amin, ya kebaikan Allah. kamu. Amin. Mudah-mudahan ya. Gitu. Jangan. Kalau Sultan mungkin dari cerita Nenek Sumiati yang usianya sudah terbilang sangat lansia, tapi dia masih kuat untuk tetap menghidupi 3 kartu keluarga dan juga anak dan juga 13 cucunya yang ada di rumah ini. Karena Dari cerita ini mungkin harapan kita bisa menjadi inspirasi ataupun mungkin pemerintah bisa merespon hal ini. Amin, amin ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Ya. Ini juga untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini bukan menjadi alasan bahwa kita ketika misalnya sebagai pelajar itu bermalas-malasan dalam belajar, bahkan saudara kita di sini mereka yang menginginkan untuk belajar, bisa belajar, bersekolah, memilih bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya itu terhambat karena kondisi perekonomiannya. Jadi itu bukan jadi alasan untuk kita bisa meningkatkan rasa syukur pada diri kita ketika sudah mendapati kesempatan untuk bisa bersekolah. Mungkin Ibu di sini kita ada bantuan yang paling tidak Iya. bisa sedikit meringankan beban Ibu beserta Amin. keluarga. Makasih Sebentar, banget Ibu. ya Allah. Allah hadir ya Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Ini tuh sembako Ya Ibu kali ya, Allah, Ibu. makasih banget ya. Biar Allah yang balas kebaikan kamu. Amin ya Allah. Biar berkah. Amin. Ya Allah, sehat panjang umur, murah rezekinya ya. Allah yang balas kebaikan. Semoga Bu untuk ya, jadi kita di sini bersama tim dari pelajar NU Sukma Jaya. Semoga kita semua di sini yang terlibat di pelajar NU Sukma Jaya ini bisa tiap anak yang ada di sana juga dikuatkan dalam menjalankan aktivitasnya, yang kuliah, yang sekolah, dan semoga kita Amin, bisa ya Allah. disukseskan termasuk cucu-cucu Ibu. Iya, ini benar. Amin. Biar berkah aja kamu, sehat panjang umur, murah rezekinya ya. Oke, Ibu. Selanjutnya juga kita akan ada penyerahan. Ya, selanjutnya. Ya, penyerahan Hanya simbolis sembako. yang akan diberikan oleh Ketua PAC IPPNU Sukma Jaya. Waalaikumsalam. Boleh? Jalan. Isi. Iya, Albert, saya Ibu Sumiati, Nenek Sumiati. saya dari Ketua IPPN. Iya. Ini menyerahkan sebagian rezeki mudah bisa membantu keluarga. Makasih Bang. Dan juga dari Ibu. Iya. Kemudian Ya. mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat keluarga ya. Iya. Makasih banget ya. Boleh. Biar Allah yang balas kebaikan kamu ya. Biar kamu sehat, panjang umur, banyak rezeki. Ibu mah nggak bisa balas apa-apa, hanya Allah yang balas Amin, kebaikan Allah. kamu. Ya, makasih ya. Ya, mungkin ini sekiranya Bu yang bisa kami upayakan untuk membantu mengurangi beban Ibu. Ya mungkin secara nominal ini tidak besar, tapi tadi harapannya paling tidak bisa mengurangi beban Ibu. Semoga adik-adik di sini paling tidak ada semangat baru nih ketika misalnya mendapatkan bantuan ini yang tadinya mungkin untuk makan masih harus mengerik beras di sisa-sisa Magicom. Jadi kita kasih berasnya untuk bisa dimakan ya Ibu bersama keluarga. Ya Allah, Makasih, Kak. Ya. makasih ya kamu ya. Kamu juga biar sukses. Amin, ya Allah. Menolong orang tidak mampu. Sukses, doain biar sehat, jangan murah rezekinya. Biar sukses semuanya. Baik. Mungkin cukup sekian aja Bu silaturahmi kita kali ini. Dan mungkin selanjutnya kita silaturahmi kembali atau seperti apa kita akan bertemu di lain kesempatan. Mungkin kita minta maaf juga apabila ada kesalahan selama kami Ibu di paham. sini. Semoga Ibu disehatkan selalu. Amin, Untuk amin, Rafael Allah. semangat terus ya. Meskipun caranya ini pokoknya semangat. Nanti kalau bisa ada kesempatan untuk bisa bersekolah dan ketika udah Ada masuk yang semangat mau belajarnya. sekolahin, alhamdulillah. Tuh. Iya. Ini kan nenek udah berjuang, jadi ntar Rafael berjuang juga untuk bisa sekolah dan nanti bisa kerja yang sukses. Gitu Amin, ya. ya Amin. Allah. Ya, Iya, izin- makasih ya. ya. Izin pamit ya Ibu. Iya, Izin pamit, Ibu. iya. Mari, Pak. Ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu doain biar sehat, kamu juga biar sukses ya. Selamat Rafael. Ah, Dan jangan lupa Iya, amin.